Perkenalkan, nama saya Rival Wenas dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tomohon. Dan dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang korosi dan contoh-contohnya dalam kehidupan setiap hari. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika ataupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis dari logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa kimia, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang panjang dan secara terus-menerus. Kedua adalah bagaimana proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reaksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Yang ketiga, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting dalam proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air yang berada di sekitar logam, semakin cepat logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air yang rendah, maka proses terjadinya korosi akan melambat. Faktor yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin menjadi media pemercepat terjadinya korosi. Faktor yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Ternyata, bentuk permukaan logam juga berpengaruh dalam proses terjadinya korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan ada yang berperan sebagai katoda. Faktor yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron rendah akan melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi. Oksidasi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya korosi. Terakhir, saya akan membahas bagaimana pencegahan terhadap korosi. Yang pertama adalah usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara di luar. Yang kedua, lakukan pengecatan permukaan logam agar tidak bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Yang ketiga yaitu melapisi permukaan logam dengan cara elektrokimia. Halo teman-teman, pada saat ini saya akan menunjukkan contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat mobil ini yang sudah terjadi perkaratan karena tidak di tempat yang terlindung oleh cahaya matahari dan air hujan. Oleh karena itu ia mengalami korosi lebih cepat karena sudah tidak terurus lagi. Tiang listrik yang telah berkarat, seng yang telah berkarat, dan paku yang berkarat.